Halo Pedikers. Di antara polemik NATO Rusia, ada Polandia yang terancam. Negara tetangga Rusia sekaligus rekan terdekatnya. Belarusia meminta Putin untuk menempatkan senjata nuklir taktis di wilayahnya berbatasan dengan Polandia, negara yang juga anggota NATO itu. Telah sepakat dan Putin telah mengumumkan hal ini, membuat beberapa negara Eropa dan NATO mulai waspada. Dikabarkan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan pengiriman dan penjualan rudal jarak jauh dan roket ke Polandia dalam waktu dekat. Bisa jadi, Eropa Timur akan bergejolak lagi. Rusia sebaiknya berhati-hati, karena Polandia bukan pemain baru dalam peperangan dunia. Menjadi negara Republik tahun 1918 usai Perang Dunia I, Polandia terlibat perang dengan Uni Soviet pada tahun 1919 sampai 1920 yang kemudian dimenangkan oleh Polandia. Tahun 1939, Polandia diserbu oleh aliansi Jerman-Uni Soviet yang disebut sebagai peristiwa penyerbuan Polandia, dan ini menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Dunia II. Ya, hubungan Polandia dengan Rusia memang tak pernah romantis sejak era Uni Soviet. Dalam Perang Dingin saja, mereka terus-terus terlibat dalam ketegangan. Pasca Perang Dingin, Polandia mengalami reformasi dalam bidang militer dan menjadi bagian dari NATO pada tahun 1999. Dengan sejarah keterlibatan di kancah peperangan dunia, Polandia kini mendapat kesempatan kembali untuk memperlihatkan kualitasnya. Perang Ukraina adalah jajan ninja para anggota NATO menunjukkan taringnya. Polandia bahkan memiliki ambisi yang tinggi untuk menjadi negara NATO terkuat secara militer, sampai mengalokasikan 2% APBD-nya untuk belanja militer. Lalu seberapa kuatkah militer Polandia? Angkatan lautnya sendiri bernama Marynarka Wojenna atau biasa disingkat Marynarka, masih dengan lambang elang. Cabang angkatan bersenjata ini jauh lebih lama beroperasi dari cabang lainnya, namun resmi menjadi Angkatan Laut Polandia sejak tahun 1918. Dari laman GFP, Angkatan Laut Polandia berada di peringkat 37. Angkatan Laut Polandia kini berkekuatan 48 unit kapal yang terdiri dari 3 kapal selam, 2 frigate, 2 korvet, 6 kapal bantu, 4 kapal penyelamat, 21 kapal penyapu ranjau perusak, serta 3 kapal serbu cepat. Sementara personelnya berkekuatan 12.000 pasukan. Dengan pasukan khususnya bernama Jednostka Wojskowa Formosa atau JWF. Terbentuk tahun 1974 untuk melaksanakan tugas-tugas khusus di laut, termasuk pengintaian, penyelamatan sandera, dan pertempuran laut. Mereka terlatih untuk beroperasi di bawah kondisi laut yang sulit dan mematikan. JWF adalah salah satu pasukan khusus terbaik dunia dalam pelaksanaan operasi khusus laut dan telah berpartisipasi dalam banyak operasi internasional. Akankah Polandia akan melengkapi mimpi buruk perang di Eropa Timur? Angkatan daratnya bernama Wojska Ladowe dengan lambang elang militer. Berdiri tahun 1918 dan kini berada di peringkat 31 dengan alutsista terdiri dari 569 unit tank, 50.721 unit kendaraan tempur baja, 490 unit senjata artileri, dan 205 roket. Polandia memiliki tank buatan sendiri bernama PT-91 Twardy. Tank ini adalah pengembangan mutakhir dari tank Rusia T-72M1 yang sempat diproduksi dan dipakai oleh Polandia. Tapi dalam urusan siaga di perbatasan, Polandia telah mengoperasikan 2 tank paling ditakuti dunia, Leopard 2 dan M1A2 Abrams. Angkatan Darat Polandia juga memiliki pasukan khusus bernama Grom yang dalam bahasa Polandia berarti petir. Pasukan khusus ini didirikan tahun 1990 menjelang runtuhnya Uni Soviet. Unit elit yang dikhususkan untuk menghadapi tantangan keamanan nasional dan internasional yang kompleks. Terlatih untuk tugas-tugas khusus seperti operasi khusus, pembebasan sandera, pengintaian, dan peperangan langsung.
dianggap menjadi salah satu pasukan khusus terbaik dunia yang telah terlibat dalam banyak misi dunia, serta bekerja sama dengan pasukan khusus dari negara lain dalam berbagai latihan militer internasional. GROM terdiri dari sekitar 3.000 personil. Angkatan Udara Polandia dengan lambang yang hampir mirip dengan Angkatan Daratnya, aktif sejak tahun 1918, telah mengalami banyak kemunduran sejak kalah pada Perang Dunia II, namun kini mulai diperkuat selama invasi Ukraina. Dari laman GFP, Angkatan Udara Polandia berada di peringkat 28, mengalahkan Ukraina yang berada di peringkat 33. Dengan total pesawat berjumlah 459 unit, terdiri dari pesawat tempur 91 unit, 208 helikopter, 30 helikopter penyerang, 102 pesawat latih, 9 pesawat misi khusus, dan 49 pesawat angkut. Dari laman Wikipedia-nya, personil Angkatan Udara Polandia kini berjumlah 36.500 personil. Dan dari laman Wikipedia-nya pun kita melihat jumlah pesawatnya, total 272 unit. Ini sedikit berbeda dari laman GFP. Angkatan Udara Polandia memiliki pasukan khusus bernama JW-13 atau Biorozis Pro. Didirikan tahun 2017 untuk melakukan operasi khusus di udara, seperti pengintaian, penyerangan udara, dan peperangan elektronik. Dapat beroperasi di medan sulit dan bekerja sama dengan pasukan khusus dari negara lain dalam berbagai operasi internasional. Untuk jet tempur, Polandia telah memakai jet canggih dunia buatan Amerika F-35 dan mengirim lebih banyak jet tempur MiG-29 ke Ukraina yang sebelumnya menjadi armada utama mereka. Polandia juga melengkapi armadanya dengan jet tempur canggih dari Korea FA-50 dan helikopter serbu yang banyak digunakan negara NATO AH-64 Apache. Dalam hal kesiapan, Polandia memang sudah siap. Itu terbukti baru 2 bulan Rusia menginvasi Ukraina, Polandia langsung menandatangani kesepakatan untuk membeli kendaraan tempur dari Amerika dengan nilai 6 miliar US dollar. Kesepakatan tersebut berupa 250 MTB Abrams, 250 sistem jamming jarak pendek, 26 kendaraan pemeliharaan tempur, dan kurang lebih 800 senapan mesin. Tank Abrams yang dibeli Polandia adalah M1A2 SEP F3 yang diproduksi oleh General Dynamics. Jenis tank ini adalah generasi ketiga versi terbaru dan tercanggih. Polandia menandatangani kesepakatan dasar dengan Korea Selatan untuk membeli 1.000 tank tempur utama K2 Black Panther, 648 Panzer Howitzer K9 Thunder, dan 48 jet tempur FA-50 Golden Eagle. Pembelian dilakukan untuk meningkatkan pertahanan di tengah perang Rusia-Ukraina. Tapi salah satu fokus perhatian dari Polandia adalah program nuklir. Setelah Rusia memilih menempatkan senjata nuklirnya ke Belarusia, yang notabene berbatasan langsung dengan Polandia, sebagai respon, Polandia meminta Amerika Serikat mengirimkan bom nuklir ke wilayahnya. Bahkan Polandia siap untuk jadi tuan rumah bom nuklir Amerika Serikat. Dalam artian, Polandia berambisi untuk ambil bagian dalam program berbagai nuklir NATO dengan dalih untuk merespon langkah Moskow menempatkan senjata nuklirnya di Belarusia.